Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Jadi untuk topik yang akan saya reaksi adalah berkaitan dengan Indonesia tahun 2023 akan jadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Rupa-rupanya banyak negara di Uni Eropa amat perlukan negara Indonesia. Kerana apa? Indonesia memiliki sumber daya alamnya yang begitu banyak. Baru-baru ni apabila Presiden Jokowi menghentikan ekspor biji nikel, banyak negara dari Uni Eropa merayu pada Presiden Jokowi untuk membuka semula ekspor biji nikel. Kalau dulu dikatakan kerja paksa, tetapi sekarang ni yang kita lihat adalah ekspor paksa. Nah, ini yang mengakibatkan Presiden Jokowi tetapkan dengan pendiriannya dia tidak mau mengekspor sumber daya alam di Indonesia itu kerana dia mau bersedia untuk jangka masa yang panjang, terutamanya pada tahun depan dikatakan ekonomi dunia begitu rumit ya. Jadi apakah persediaan negara Indonesia untuk menghadapi situasi ini? Dan ternyata di sini ada seorang pengamat mengatakan bahawa Indonesia tahun 2023 akan jadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Bagaimanakah informasi ini? Ayo sama-sama kita saksikan klip video ini dari channel Indo Heroes. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Indo Heroes dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe ini channel Indo Heroes, boleh subscribe channel Indo Heroes. Jadi bagaimanakah persediaan dan apakah yang akan berlaku pada negara Indonesia dan apakah statusnya negara Indonesia, bagaimana Presiden Jokowi membuat negara Indonesia itu agar stabil, tidak terkesan dengan perkara yang bakal akan berlaku tahun 2023, di mana dikatakan banyak informasi mengatakan bahawa pada tahun 2023 kita akan menghadapi krisis ekonomi yang begitu dahsyat. Jadi ayo kita sama-sama saksikan klip video ini. Jom. Oke, seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lalu Pak Jokowi menyatakan bahwa kondisi dunia pada tahun depan akan gelap, di mana itu artinya zaman kegelapan akibat krisis global akan menimpa dunia pada tahun 2023 mendatang. Dahsyat nih guys. Akibat dampak pandemik yang diperparah oleh perang Rusia-Ukraina. Istilah ini pun mengarah pada ketidakpastian kondisi ekonomi nasional serta global yang tidak dapat diprediksi, bos. Namun ternyata analisis dari seorang pengamat terkemuka pun berkata lain. Dunia memang gelap, tetapi Indonesia akan menjadi cahaya, ujarnya. Di mana dunia dikatakan, dijangkakan menjadi gelap, tapi di sini ada seorang pengamat mengatakan Indonesia tidak terlibat dalam kegelapan itu. Wow, menarik info nih. Bagaimana Indonesia mengatasi cabaran di masa akan datang? Sama-sama kita saksikan klip video ini sampai habis guys. Jom. Nah loh, gimana tuh bos? Admin kutip dari financedetik.com, Bapak Peter Abdullah, seorang direktur eksekutif Segara Institute, memprediksi bahwa situasi ekonomi khususnya terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berkaca dari pertumbuhan ekonomi saat ini, ia menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia akan terus berada di level positif sehingga lapangan kerja akan tetap terbuka bagi masyarakat Indonesia. Ia pun mengatakan, intinya begini, ekonomi Indonesia itu walaupun terdampak oleh kondisi resesi global ya, yang gelap itu ya global. Bukan Indonesia. Walaupun terdampak gelapnya ekonomi global, Indonesia itu pun disebut salah satu cahaya di dunia. Perekonomian kita itu diyakini akan tumbuh positif. Dan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif itu, maka lapangan kerja pasti tercipta. Artinya maksud beliau, meskipun dunia terancam gelap karena krisis global yang diperparah perang Ukraina, seperti contohnya krisis Inggris yang kini makin ngeri di mana warganya disebut sampai makan makanan hewan, namun menurutnya Indonesia dapat tetap bertahan. Biar betul guys, Inggris sampai makan makanan hewan karena krisis ekonomi begitu. Wow, dahsyat ya guys.
Bahkan perekonomian Indonesia diyakini akan terus tumbuh, bos. Oh, beras banyak di Indonesia akan nih. menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Oh. Mantap, Jos. Dah, meski demikian, ia juga menjelaskan bahwa di tahun mendatang masih akan ada beberapa sektor yang tetap terdampak oleh temaramnya situasi ekonomi dunia. Tantangan itu menurutnya masih berkutat pada industri padat karya yang menyasar pasar ekspor. Lebih lanjut, Bapak Peter Abdullah pun memaparkan bahwa masyarakat khususnya lulusan baru tidak perlu merasa khawatir. Menurutnya akan ada banyak lapangan kerja terbuka dari bermacam-macam sektor yang ada di Indonesia. Wow, hebat ya. Cukup ngeri nih, bos. Mari kita doakan semoga Indonesia tetap kuat menahan krisis global yang tengah menghantam dunia pada saat ini. Mari kita bersatu agar Indonesia tetap kuat dan pemerintah dapat fokus menahan hantaman krisis global ini, bos. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Heroes. Oh, nampaknya begitu ya. Dampak terhadap perang Rusia-Ukraina dan juga di masa akan datang kita akan melalui fasa krisis ekonomi global ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh pengamat ini, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang tidak macam terlibat begitu, karena Indonesia yang saya tengok ya, dia telah bersedia dari segi menghadapi cabaran itu. Yang pertama sekali, apabila G20 baru-baru ini telah berlangsung di Bali, dia menghimpunkan anggota-anggota G20 ini untuk membincangkan masalah ekonomi global. Dan di situ saya nampak banyak keputusan dan juga kesimpulan yang begitu positif ya, yang dapat diperolehi oleh negara Indonesia. Banyak pelabur-pelabur yang mula untuk melabur di Indonesia. Seterusnya, apabila Indonesia menghentikan ekspor sumber daya alam tu, kesan terhadap tindakan Presiden Jokowi akan mendapat dampak yang positif pada negara Indonesia. Karena apa? Karena apabila Indonesia sendiri mengolah sumber daya alam yang ada pada negara Indonesia itu, maka peluang pekerjaan pasti akan lebih luas lagi. Lagi-lagi apabila Indonesia memindahkan ibu kota ke Kalimantan tu, di ibu kota Nusantara itu juga akan menambah pelabur-pelabur asing untuk masuk untuk buat pelaburan di situ ya. Jadi ruang dan juga peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia itu cukup luas. Jadi satu perkara lagi yang saya tengok, apabila Indonesia sendiri mengolah sumber daya alamnya, maka nilai itu akan bertambah lagi ya. Kalau diekspor, contohnya biji nikel itu diekspor dalam keadaan bahan mentah begitu, dia nilainya tidak seberapa. Berbanding apabila diproduksikan ataupun diolah menjadi barang yang sudah siap, harganya akan berlipat kali ganda. Seperti mana yang telah dilakukan oleh Uni Eropa sebelum ini, dia banyak mengaut ya nikel dari Indonesia. Malah apabila dia mengaut biji nikel ini dari banyak negara, terutamanya Indonesia, dia akan memproduksikan nikel itu menjadi bahan yang siap, dan apabila dia jual, harganya berlipat kali ganda. Jadi inilah peluang negara Indonesia untuk melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Uni Eropa sebelum ini. Apabila Indonesia melakukan itu, pasti akan meningkatkan lagi ekonomi negara Indonesia. Jadi kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah persediaan untuk menghadapi kemelut yang akan berlaku di masa akan datang, yaitu masalah ekonomi global. Nah, jadi kalau dilihat di sini, Indonesia sudah bersedia nih untuk menghadapi situasi itu. Nah, inilah yang saya nampak pola pemikiran Presiden Jokowi untuk rakyat Indonesia itu cukup luar biasa ya. Dan ternyata telah terbukti sejak Presiden Jokowi memerintah Indonesia, banyak kemajuan-kemajuan yang telah dikecapi, banyak perkara yang telah
dinikmati ya oleh rakyat Indonesia itu, sehingga kan hari ini Indonesia dipandang tinggi, dihormati dan disegani oleh dunia luar. Dengan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sungguh berani. Itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi nampaknya di sini Indonesia bisa mengatur ya strategi untuk mengatasi ekonomi global di masa akan datang. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Itu saja untuk kali ini. Semoga di masa akan datang kita dapat bersedia, kita dapat melawan ya arus yang akan berlaku, yaitu masalah ekonomi global. Jadi kita doakan sama-sama agar Malaysia Indonesia terhindar daripada terkesan dengan apa yang akan berlaku pada tahun hadapan, di mana dikatakan oleh Presiden Jokowi akan berlaku perang ekonomi. Itu dahsyat tuh guys, dahsyat. Jadi ada juga saya difahamkan, ada saya nampak statement Presiden Jokowi, sebanyak 61 negara sudah ya berbaris di IMF untuk membuat pinjaman begitu. Nah, tapi Indonesia dia steady ya, dia telah bersedia kredit pada negara Indonesia apabila Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak. Jadi dia boleh memproduksikan di negaranya sendiri dan hasil itu untuk negaranya sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, walaupun mendapat ancaman tekanan di WTO, tetapi Presiden Jokowi kekal dengan pendiriannya guys. Nah, itulah yang saya nampak bagi negara Indonesia nih. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.